Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Ramasari dengan NPM 2320103130. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penilaian bisnis PT Medika Loka Hermina Tbk atau HIL. Analisis ini bertujuan untuk menilai kondisi perusahaan, prospek pertumbuhan, serta menentukan apakah saham HIL layak untuk diinvestasikan. PT Medika Loka Hermina Tbk merupakan salah satu jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1985. Pada tahun 2024, Hermina memiliki 51 rumah sakit, lebih dari 8.200 tempat tidur, serta melayani sekitar 9,5 juta pasien. Dengan jaringan yang luas dan kerjasama dengan BPJS, perusahaan memiliki posisi yang kuat dalam industri kesehatan Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis portfolio. Berdasarkan analisis, ancaman pendatang baru tergolong rendah karena industri rumah sakit membutuhkan investasi yang besar dan regulasi yang ketat. Daya tawar pemasok berada pada tingkat sedang karena kebutuhan alat kesehatan dan teknologi medis yang cukup spesifik. Namun, Hermina memiliki kekuatan negosiasi yang baik karena skala operasinya yang besar. Daya tawar pembeli tergolong sedang hingga tinggi karena BPJS menjadi salah satu sumber pasien utama dan pasien memiliki banyak pilihan rumah sakit. Ancaman substitusi layanan rumah sakit tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh klinik atau telemedicine. Sementara itu, persaingan industri cukup tinggi dengan adanya kompetitor seperti Siloam dan Mitra Keluarga. Keunggulan utama Hermina terletak pada jaringan rumah sakit yang luas sehingga menciptakan efisiensi operasional dan skala ekonomi. Selain itu, Hermina memiliki reputasi yang kuat terutama pada layanan ibu dan anak, didukung transformasi digital dan pengembangan SDM yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari tingkat BOR sebesar 72,93% dan pendapatan sebesar 6,7 triliun pada tahun 2024. Dari sisi keuangan, profitabilitas perusahaan sempat menurun pada tahun 2022 akibat normalisasi pasca pandemi, namun kembali meningkat hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, NPM mencapai 10,2%, ROE 11,7%, dan ROA 6,5%. Likuiditas perusahaan juga tetap terjaga karena current ratio selalu berada di atas 100%. Sementara itu, DER meningkat menjadi 80,32% akibat ekspansi rumah sakit baru. Meskipun demikian, tingkat utang tersebut masih tergolong sehat dan mampu mendukung pertumbuhan perusahaan. Dalam menyusun proyeksi keuangan tahun 2025 hingga 2029, digunakan pendekatan bottom up dengan asumsi pertumbuhan pendapatan sebesar 12% per tahun pada periode awal proyeksi. Asumsi ini didasarkan pada tren pertumbuhan historis perusahaan, kondisi ekonomi yang stabil, serta rencana ekspansi rumah sakit baru yang masih berlanjut. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pendapatan, laba, dan arus kas perusahaan akan terus meningkat hingga tahun 2029. Selanjutnya dilakukan valuasi menggunakan metode discounted cash flow atau DCF. Dari perhitungan diperoleh WACC sebesar 5,96% dan nilai intrinsik saham sebesar 2.907 per saham. Jika dibandingkan dengan harga pasar saat analisis yaitu 1.630 per saham, maka saham HIL masih memiliki potensi kenaikan sekitar 78,3%. Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan asumsi terhadap nilai intrinsik saham. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai saham sangat dipengaruhi oleh perubahan WACC, pertumbuhan pendapatan, dan terminal growth rate. Namun pada skenario dasar, nilai intrinsik tetap menunjukkan bahwa saham HIL masih undervalued. Meskipun memiliki prospek yang baik, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Risiko utama adalah ketergantungan terhadap BPJS, risiko operasional rumah sakit, peningkatan biaya operasional, serta perubahan regulasi dan kondisi ekonomi makro. Namun secara keseluruhan, risiko-risiko tersebut masih dapat dikelola oleh perusahaan. Untuk kesimpulannya yaitu PT Medika Loka Hermina Tbk memiliki fundamental yang kuat, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, serta prospek pertumbuhan yang menarik. Hasil valuasi menunjukkan nilai intrinsik sebesar 2.907 per saham dengan potensi upside sekitar 78,3%. Oleh karena itu, rekomendasi investasi yang diberikan adalah buy. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.